Hey teman perjalanan spiritual, apa kabar? Nah, untuk teman-teman yang baru join, podcast apa sih nih? Podcast tentang perjalanan hidup seseorang dan perjalanan spiritual seseorang, dan pastinya teman-teman yang gue undang adalah orang-orang yang mempunyai inspiratif dan pastinya mempunyai cita-cita yang benar-benar membuat kalian terbuka pikirannya. Dan hari ini gue kedatangan teman perjalanan spiritual gue yang luar biasa banget. Dia ada seorang influencer, dia ada seorang, kalau buat gue adalah orang-orang yang mempunyai keberkatan khusus dari Tuhan untuk membagikan kisah-kisahnya yang sangat inspiratif. Hanafia. Hani Hanafia. Hani Hanafia. Nah, kan balik lagi udah 2 kali tag gue salah lagi. Nah, apa kabar? Mas, apa kabar, Mas? Alhamdulillah baik. Gue hari ini seneng banget bisa ketemu sama lu dan macet nggak tadi? Banget. Macet banget. Macet di mana sih emang biasanya? Sawangan. Oh iya, Sawangan sih ya sih. Apalagi Sabtu ya gitu ya. Hani, so today I want to get to know you better. Gue pengen mengenal lu lebih baik lagi, dan mungkin the let's start adalah gue pengen tahu dulu sebelum gue menanyakan tentang perjalanan lu, proses lu penyembuhan kanker tersebut, yaitu ada kanker apa namanya? Kanker tulang. Kanker tulang. Nah, so gue penasaran dulu deh, Han. Childhood lu seperti apa sih? Masa kecil? Kenapa? Masa kecil lu seperti apa? Kalau masa kecil, ya orang sih bilangnya kalau saya itu tipe orang yang pemalu. Oke. Ya, tapi kalau misalnya udah deket gitu, biasa gitu, deket, seneng bercanda, terus banyak temen yang menilai kalau saya tuh supel gitu, bisa dekat sama siapa aja gitu. Wow. Pola asuh yang seperti apa, Han, yang lu dapat dari keluarga lu? Bokap, nyokap gitu? Kalau orang tua sih dari kecil yang paling ditekankan gitu kepada anak-anaknya tuh yang paling penting adalah kejujuran. Nah, setelah itu kita harus murah senyum. Jadi kalau misalnya Right. pada orang lain gitu, siapapun itu kita juga boleh pandang siapapun itu bagaimana orangnya. That's good. Jadi kita harus murah senyum lah, itu intinya. Jadi Wow. gitu. Mungkin gue agak tarik ke depan sedikit. Awalnya lu didiagnosa kanker tulang ini gimana ceritanya? Jadi waktu awalnya banget itu saya ngerasain sesuatu yang gak normal di tubuh saya itu saat masa-masa saya menyusui. Waktu itu anak saya usia 1 tahun dan saya ngerasa pegel di daerah lengan atas. Oke. Nah, tapi itu tuh pegelnya tuh rutin setiap malam dan bahkan saat kecapean dan gak kecapean juga sama aja muncul terus. Nah, rasa pegel yang tadinya muncul setiap malam itu berubah menjadi rasa sakit. Jadi kayak gak normal gitu, kok rasa pegel tuh sampai sakit banget gitu, sampai gak nyaman. Nah, akhirnya saya dan suami kan memutuskan untuk memeriksakan ke dokter. Iya. Nah, setahun dari situ tuh saya udah beberapa kali pindah dokter spesialis itu nggak ketahuan. Jadi diagnosanya kayak otot lelah, otot beku, terus mialgia dan sebagainya. Nah, akhirnya karena selama 1 tahun kita coba ikhtiar ke dokter nggak sembuh-sembuh, tapi rasa sakitnya tetap ada gitu. Akhirnya saya coba urut. Yeah. Nah, justru setelah diurut itu mulailah muncul benjolan gitu. Dari muncul benjolan, saat saya kembali lagi ke dokter, barulah kemungkinan didiagnosis kalau ini adalah tumor tulang gitu. Oke. Nah, kenapa awalnya berpikir untuk coba gonta-ganti dokter? Karena pada saat saya kontrol itu dokter
kayak bilang aja, "Oh ini nggak apa-apa." Dari kata nggak apa-apanya juga saya tuh ngerasa nggak percaya gitu sama beliau, karena saya sendiri yang merasakan kalau ini tuh nggak wajar gitu rasa Right. sakitnya. Memang dari luar tuh terlihat normal, kulit tidak memerah dan sebagainya, tapi saya yang merasakan di dalam seperti apa, makanya saya memutuskan untuk ke dokter pun kan karena alasan itu. Jadi saya coba cari dokter lain yang mungkin lebih menghargai rasa sakit saya gitu. Hmm. Berarti udah berapa kali gonta-ganti dokter? Sampai akhirnya ketahuan tuh 5. 5. Ya. Wow. Tapi itu nggak sempat kayak di foto kah atau di ituin gitu? Maksudnya biasanya kan kalau kanker atau apa kan bisa kelihatan ya, atau di ronsen atau di Nah, USG. dari 4 lah bisa dibilang 4 dokter yang sebelumnya itu, saya diperiksanya tuh secara obrolan dan secara fisik gitu. Secara kasat mata oleh dokternya, tidak ada dokter yang menyarankan untuk kayak rongsen dan sebagainya. Nah, sejak diurut itu justru karena ada benjolan, jadi pada saat saya pertama kali memeriksakan diri itu, beliau melakukan USG. Tapi, dokternya tuh bilang kalau ini ototnya nggak kelihatan katanya, harus di MRI. Nah, akhirnya kita lakukan MRI, rongsen dan sebagainya dan hasilnya merujuk ke tumor tulang gitu. Tumor ganas ya, berarti kanker. Iya, tapi di situ belum 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 ketahuan ketahuan. tumor tulang ganas atau tidaknya. Setelah ada result dari MMI itu tumor, barulah dirujuk untuk biopsi. Oke. Setelah biopsi baru dinyatakan hasilnya itu kanker ganas. Oke, wow. Tapi ini lucu sekali ya, Mas. Biasa kan kalau dokter kan biasa kan kalau kita ke dokter kayak gitu pasti dokter kan nyuruh kayak periksa ini, periksa ini, periksa ini. Ini Iya, malah justru awal-awal malah cuman di secara fisik doang gitu doang, iya, tapi nggak di ini lagi gitu. iya, Jadi aneh ya maksudnya, iya, jadi kayak wah ini jadi bahaya banget gitu iya. maksudnya kan. Iya, dikasihnya obat pereda sakit aja. Iya, jadi makanya dokter-dokter tuh pada ngiranya ya karena saya menyebutkan kegiatan saya itu ya sedang menyusui gitu, jadi mungkin dugaan mereka ke arah sana. Tapi setelah saya ke dokter dan membawa hasil MRI yang menunjukkan itu tumor tulang, di situ saya ditanya lagi, "Dulu pernah ada benturan nggak atau kecelakaan?" Kalau misalnya saya ingat-ingat lagi, itu tahun 2014 saya pernah jatuh dari motor. Oke. Nah, kemungkinan itu ada hubungannya dari situ. Jadi ada luka jangka panjang lah seperti itu. Tapi ya nggak tahu ya, setahu gue sih ada bahwa kanker itu bukan karena kita jatuh tiba-tiba muncul sih, enggak sih Mhm. gitu. Tapi sebelum lu mengidap penyakit kanker ini atau didiagnosa penyakit kanker ini, kehidupan lu dulu seperti apa? Normal, Heeh. bahkan saya terbilang jarang sakit sih. Mhm. Dan kalau misalnya sehari-hari pun saya tidak pernah mengeluhkan pegel, sakit, biasa gitu. Penyakit biasa, Mhm. penyakit tidak biasanya ada kan ya? Enggak, tapi kan itu setelah jatuh muncul kayak tumor gitu. Wow. Jadi kalau untuk dulu enggak sih, aman. Oke. Nah, nah ini deh penasaran, ini penasaran karena gue percaya bahwa Tuhan itu, justru gue melihat bahwa Tuhan itu memberikan blessing sama lu atau memberikan berkah sama lu, yaitu adalah kado. Kadonya itu adalah mungkin kanker. Karena kalau nggak kanker, ini nggak mungkin bisa buat Iya, TikTok atau Instagram yang iya, mungkin bisa menginspirasi banyak orang. Bener nggak sih, Mas? iya betul. Jadi ya memang ada sebuah kado yang mungkin kadonya itu awal-awal kayak wah tidak menyenangkan ataupun wah gila banget nih. Tetapi yang bikin gue penasaran adalah secara pola pikir seorang Hani itu dulu sebelum kena kanker sampai yang pas kena kanker itu atau proses kena kanker itu seperti apa? Sebenarnya dari kecil tuh saya kan udah ngerti gitu, sebenarnya kalau misalnya setiap apapun yang kita lakukan itu, ya kita akan mendapatkan balasan dari apa yang kita Right, lakukan. Kalau misalnya kita berbuat that's good. baik, kita akan dibalas kebaikan juga gitu dari Hmm, entah
sekarang atau Hmm. entah suatu saat nanti gitu. Ya, Tapi bukan berarti kita mengharap imbalan gitu dari orang yang ya. sudah kita Ah, perlakukan ah, baik, ah, karena ah, ah. kebaikan yang akan berbalas kepada kita bisa saja dari mana saja Betul, betul, gitu. betul. Jadi memberikan seorang tidak transaksional ya. Iya. Nah, itu pikiran bagus sih. Nah, nah setelah eh gini, sebelum ke situ, setelah pas pertama kali kena kanker atau dia didiagnosa sama dokter, oh Hani ini kena kanker tulang misalnya gitu ya. Pertama kali pikirannya seperti apa? Sebenarnya kayak masih mencerna sih, kayak kaget aja gitu, kayak biasanya tuh dengar kanker tuh dari film-film kayak gitu. Kayak dulu tuh ada film yang Surat Kecil Untuk Tuhan. Nah, itu salah satu film yang ngenalin saya kalau di sini di dunia ini tuh ada sakit kanker gitu loh, yang Hmm. harus kemo, yang bikin botak dan sebagainya. Jadi pikiran saya tuh langsung apa merentet ke belakang mengingat film itu gitu. Terus kayak kaget aja, kok kok bisa gitu. Dan sekarang saya yang ngalamin hal itu gitu. Jadi masih mencerna sih saat itu. Jadi kayak waktu dokter bilang kepada saya tuh saya masih kayak ini beneran gak ya gitu. Tapi waktu keluar dari ruangan dokter itu kan saat itu kondisinya saya tuh kontrol sendirian. Oke. Nah, waktu itu saya keluar dari ruangan tuh langsung telepon suami. Dan pada saat saya kabarin, disitulah mulai pecah gitu. Semua perasaan bercampur aduk. Di lain sisi kayak bersyukur juga akhirnya ketahuan juga setelah 1 tahun ini kenapa dan ada jawabannya. Jadi kayak seolah-olah orang-orang yang pikirannya seperti menganggap sakit saya itu normal, biasa gitu. Terbukti gitu karena saya tuh bener-bener ngerasain rasa sakit yang gak wajar gitu. Oke. Nah, penasaran deh. Tadi kan Mhm. bilang suami nggak ada, ya kan? Itu apa? Suami masnya lagi kerja atau apa? Iya, karena suami saya kerja di Jakarta. Jadi Oh, sebenarnya prinsip saya itu dari dulu selama saya bisa sendiri, saya akan lakukan sendiri gitu. Dan waktu itu saya masih mampu untuk ke sana ke sini sendiri. Jadi saya ke dokter tuh ke ruangan sendiri dan pada saat saya keluar disitulah saya baru mengabari suami kalau misalnya ternyata saya kemungkinan ini kanker tulang gitu. wow. Masnya namanya siapa tadi? Aku Ogi. Ogi, Ogi. Mas Ogi sendiri pas tahu dikasih sama Hani bahwa saya nih kanker nih, apa pertama kali yang dipikirin Mas Ogi? Mencoba tenang, Oke. mencoba bijak. Posisinya kan saya LDR ya sama istri. Istri waktu itu kan pengobatan di Bandung, saya di Jakarta kan. Oh, di Bandung. Ya, jadi semua itu kita pengobatan istri saya di Bandung gitu. Pindah move ke Bandung biar ada yang jagain juga kan. Kalau misalnya Right. masih di sini kan cuman berdua, saya kerja kan nggak ada yang nemenin. Nah, pada saat itu saya mencoba tegar, kuat, walaupun hati menangis. Saya tidak ingin saya ucapkan di mulut saya, memperlihatkan rasa sedih saya, rasa sakit saya di mulut saya. Nah, jadi waktu itu walaupun perih, walaupun sakit, saya mencoba merasakan saya ada di sisi dia, menyatakan bahwa ini ujian, ini hal yang Allah berikan sama Neng. Kita harus kuat, kita jalanin, kita usahakan. Dan dia juga kan bilang sama saya, kita sempat down kan. Nah, dia juga bilang akhirnya dia berpikir kan di perjalanan itu dia bilang, kalaupun saya gugur, saya bukan gugur karena menyerah, tapi saya gugur karena berjuang. Itu kata-kata istri saya yang sangat menyentuh saya dan menguatkan saya gitu. Nah, gue bisa ngerasain banget apa yang lu rasain ya. Gue bisa ngerti banget apa yang lu rasain. Apa ya, kita sebagai laki-laki gitu ya, kita mungkin terbiasa diajarin untuk kuat gitu ya. Tapi yang namanya laki-laki, kita manusia gitu ya,
pasti satu momen kita hancur banget gitu ya. Sehancur apa waktu itu ketika dengar Hani mengidap penyakit kanker tulang? Hancur banget mas, bener-bener kayak ya Allah, kok baru kemarin sakit terus sembuh, kok ini udah sakit lagi dan sakitnya ini sangat luar biasa kan. Ini tuh di hati saya kayak ya Allah, tapi pada akhirnya ya saya hancur ya, cuman pada akhirnya saya cuma bilang kayak gini sih, saya udah milih dia jadi istri saya, Ya. jadi pendamping hidup saya, Ya. terus udah jadi tanggung jawab saya kan. Karena apa? Karena saya udah ngambil dari ayahnya kan tanggung jawab untuk dia, saya menikahi dia gitu kan. Berarti apa yang sudah saya ambil, yang udah saya pilih harus bertanggung jawab. Mulai dari situ saya sadar akan hal itu, lalu saya bicara ke diri saya dan juga istri saya, ini tanggung jawab kita berjuang bersama. Ya ini udah jadi titipan yang Allah titipin ke saya, mungkin Allah percayanya sama saya, Right, bener. Good. makanya dititipin istri yang sangat cantik ini sama saya gitu. Ya ini udah jalannya gitu, dari Allah ya kepada saya gitu. Yang berarti nanti cobaannya di saya ke depan kan, ya itulah yang nanti juga saya bilang sama dia waktu itu pada saat-saat benar dia di titik jatuh banget, dia merasa ini mungkin saatnya, tapi saya bilang ke istri saya, kamu harus kuat, harus sembuh, aku akan selalu ada di samping kamu, apapun itu kondisinya, apapun itu keadaannya nanti di depan gitu mas. Kan tadi gue ngeliat ketika suami lu ngomong gitu ya, lu bisa keluar air mata segitunya gitu. Apa sih yang bikin teringat-ingat dengan masa lalu seperti itu gitu, dengan kejadian itu yang bikin lu sekarang itu masih bisa merasakan kesedihan itu? Jadi kalau misalnya dari saya tuh memang kalau misalnya mengingat lagi ke arah sana tuh kayak ngerasa jadi perempuan yang membebani gitu. Jadi kayak aduh kasihan banget nih suami aku punya istri kayak gini, harus ngadepin apa lagi gitu. Terus di sisi lain kayak nggak tega gitu suami saya punya istri kayak saya, dan dengan kata-katanya yang tetap mau menemani saya itu justru yang menjadi kekuatan juga gitu. Well, mungkin nggak ada tapi nggak banyak ketika tadi Mas Ogi bilang bahwa iya kan udah nikah, sudah terjadi penyakit kanker ini kan ibaratnya bukan kayak apa ya, kita beli sofa atau beli Iya. barang rusak habis itu gue minta balikin dong gitu kan, nggak mungkin ya gitu ya. Nah itu blessing, itu berkat dari Tuhan sih lu bisa dapet suami seperti itu. Iya. Dan juga berkat juga saya punya istri kayak dia. Itu berkat yang sangat saya yang saya banggakan juga mas, karena dari saya belajar dari dia itu caranya sabar, caranya kuat, dan cara gimana sih kita kalau misalnya dalam kondisi sakit tapi kita masih bisa tersenyum. Karena dia tuh kan udah bilang prinsipnya itu kayak pengen mengubah lingkungan itu ya selalu happy gitu. Dia jangan sampai dia sakit lingkungan resah gitu. Ya Right. kan? Itu akan menambah rasa sakit kan. Nah, jadi karena panik segala macam ke influence juga untuk oh, gue lagi sakit nih. Tapi dia itu jagonya dia, hebatnya dia itu mas, dia bisa mengubah lingkungan itu menjadi tenang. Walaupun dia tahu ya, dia tuh tiap malam cerita sama saya, nangis sama saya gitu, itu cuman berdua doang. Tapi ketika dia bertemu sama orang, dia tuh ya tersenyum, kayak menyatakan bahwa gue baik-baik aja, gue sehat-sehat aja gitu kan.
baik gitu, jangan panik lah, jangan merasa kasihan sama saya gitu. Nah itulah kehebatan istri saya, sehingga dia bisa survive dan bisa menyatu dengan lingkungannya itu dalam ya kondisi bahagia gitu. Walaupun ya isinya juga tiap malam cerita sama saya ya beda kalau berdua gitu. Wow, wow. Bersyukur banget Tuhan dapet suami kayak gini Han. Yang dimana gue bisa ngerti sih perasaan lu ketika lu tadi mengeluarkan air mata bahwa kayak ya apa ya, ketika kita mungkin ya kita kan pengennya kan bisa menjaga pasangan masing-masing ya Han ya gitu. Tapi justru Tuhan malah menghendakinya sebaliknya gitu bahwa Mas Ogi ini justru malah lu yang dijagain gitu Mas. Iya. Walaupun memang secara hakikatnya secara apa memang suami yang menjaga istri, tapi justru jadinya kebalik banget gitu. Dan di saat didiagnosa itu proses pengobatan itu segelap apa Han hidup lu Han? Yang lu lihat cara pandang lu melihat dunia ini segelap apa Han? Awalnya sih masih kayak dalam keadaan bingung, kaget dengan rasa sakitnya, kayak bener-bener sejak operasi biopsi itu rasa sakitnya tuh makin parah sampai bener-bener gak ada obat pereda sakit yang mempan. Kayak morfin itu udah berapa kali sehari tuh udah gak ada yang mempan. Terus Ya, Durogesic yang pereda sakit yang ya. stiker Morfin udah itu. paling tinggi sih itu. Ya tapi itu gak ada yang mempan kayak gitu. Udah bener-bener kayak hari demi hari tuh diisi dengan rasa sakit gitu, makanya bener-bener awal-awal tuh kayak kalut banget, kayak nggak bisa Ya. nahan kalau nggak nangis tuh nggak bisa gitu karena saking sakitnya. Dan ngerasa makin downnya lagi tuh ngelihat kayak saya tuh nggak bisa ngapa-ngapain gitu, sekarang ngelihat anak saya nggak bisa saya urusin kayak gitu. Terus di saat suami ada di rumah saya nggak bisa ngapa-ngapain, jadi bener-bener kayak ngerasa nggak berguna dan ngerasa kayak cuman menjadi beban untuk lingkungan gitu. Tapi dari situ juga saya berpikir gitu, ya Allah kenapa ini, ada apa gitu kan. Jadi lambat laun gitu saya diberi hati yang tenang, saya berpikir kayak Allah itu ngasih ujian ke umatnya itu karena beliau sayang gitu sama Right. hambanya gitu. Jadi saya juga berpikir, oh ini adalah bentuk kasih sayangnya Allah sama saya. Mungkin ini adalah saatnya saya untuk istirahat sejenak, fokus kepada diri sendiri. Dan saya juga mulai berpikir gitu, dengan saya menerima rasa sakit, dengan saya sabar, ikhlas, saya juga yakin gitu saya bisa mendapatkan balasan dari kesabaran saya, keikhlasan saya. Dan alhamdulillah sejak saat itu saya mulai diberikan hati yang tenang dan justru saya berpikir ini saatnya saya berdamai dengan rasa sakit. Jadi ya udah ayo kita berjuang sama-sama gitu, sama tubuh ini juga gitu. Wow. Eh kena ya rasanya hati ya bener-bener yang podcast hari ini makanya gue podcast Sabtu itu kena banget di hati gue. Han, kenapa Tuhan memberikan sebuah kado yang berisi penyakit kanker tulang untuk menemani perjalanan hidup lo? Mungkin untuk lebih mendewasakan saya. Kalau yang saya lebih rasakan perbedaan antara sebelum saya diuji kanker tulang ini dengan saya yang sekarang itu, saya semakin sadar mengenai hal-hal yang ada gitu. Saya justru dari yang tadinya saya anggap hal yang biasa gitu, sekarang saya mulai menyadari kalau setiap apa yang kita dapatkan, kita miliki, kita rasakan itu semuanya itu adalah bentuk kasih sayang Allah gitu kepada Right. saya. Walaupun saya merasakan rasa sakit yang begitu sangat, tapi saat itu juga saya masih bisa berbicara, saya masih bisa melihat, saya masih bisa makan,
saya masih bisa dikelilingi oleh orang-orang yang peduli kepada saya, dan itu tuh udah sangat luar biasa untuk saya. Jadi dengan hal itu, dengan semua itu yang saya rasakan, saya justru merasa nggak pantas kalau saya mengeluh, gitu. Waktu setiap saya bangun dari operasi sih. Hmm. Kayak ketakutan saya tuh kan setiap operasi nggak bangun lagi gitu. Tapi saya diberikan kesempatan untuk bangun lagi, ketemu lagi hari besok, dan bahkan saat saya keluar dari ruang operasi pun disambut hangat oleh senyum suami saya. Dalam setiap usaha lelah dari kita, itu tuh Tuhan tuh selalu ngasih jawaban, meskipun jawaban itu datang dari orang lain. Ya udah tuh, dari situ Mas saya cek rekening sama dengan nominal yang dibutuhkan kita untuk MRI, dan akhirnya pasti di dalam suatu kesulitan, kebingungan, ya Tuhan tuh yang ngasih jalan, walaupun tadi poinnya nggak mungkin Tuhan langsung, tapi kan melalui lingkungan, teman-teman, saudara. Allah, Tuhan kan bisa ngetuk pintu hati orang kapan aja untuk menyadarkan diri, bantu misalnya. Ya itu kehebatan yang Tuhan ciptakan pada saat kami berjuang, Mas.